Ada seorang suami, ia berzina dengan adik perempuannya, kemudian adik istri tersebut hamil, kemudian istri tersebut minta cerai, kemudian diceraikan oleh suaminya, lalu suami tersebut menikahi iparnya. Dari kejadian ini berarti zina mengakibatkan A. merusak nasab keturunan, B. membuat dendam dan permusuhan di antara keluarga. Pertanyaan, yang dimaksud membuat dendam dan permusuhan di antara keluarga ini, apakah berarti anak dendam kepada bapaknya, istri memusuhi adik perempuannya, keponakan membenci bibinya, istri dendam kepada suaminya, atau bagaimana, Ustaz? Kejadian seperti itu ya. Tadi suami istri, kemudian suaminya zina dengan adik istrinya, dengan iparnya. Kalau tidak hati-hati, ipar itu membinasakan, betul-betul membinasakan. Karena bisa menyeret seseorang terjerumus dalam lembah dosa. Dosanya bukan hanya dosa kecil, bukan hanya ringan, namun dosa besar. Nah, kalau tadi kemudian adik istrinya atau ipar suaminya tadi setelah berzina dengan suaminya, kemudian hamil. Nah, nanti anak yang lahir dari iparnya tadi, anak yang lahir tadi itu tidak punya bapak yang sah secara agama. Tidak sah, maka merusak nasab, merusak keturunan. Zina itu merusak keturunan, merusak nasab ya, karena dalam kacamata agama, anak yang lahir mergo polahe wong tua secara biologis, karena orang tua yang secara biologis itu berzina, maka anak yang lahir dia tidak punya bapak. Tidak punya bapak secara syariat, itu bukan bapaknya. Apalagi kalau anaknya itu perempuan, maka tertimpa madharat dari polahe wong tuane. Ya, kalau anaknya perempuan nanti sudah dewasa hendak menikah, bapak biologisnya tidak sah menjadi wali nasab. Nah, nanti ketika anak perempuan mau menikah, maka harus memakai wali hakim. Sehingga mau tidak mau, ketika mau menikah, ya pakai wali hakim. Wali hakim itu tidak langsung mau kalau tanpa mengetahui sebabnya. Maka mau tidak mau ya harus memberitahu bahwa anak ini yang mau menikah ini dulu ya, bapak ibunya melakukan satu perbuatan yang tidak dibenarkan dalam agama. Jadi berhubungan intim, melakukan hubungan suami istri tanpa akad nikah yang sah secara agama. Nah, dari situ nanti insya Allah nanti wali hakim sudah paham kenapa bapak biologisnya tidak menjadi walinya. Nah, ini berarti zina itu merusak nasab, merusak keturunan. Belum lagi peristiwa tadi, kasus tadi bisa menyebabkan si istri tadi benci kepada adiknya. Karena dorongan hawa nafsu, adiknya terlibat perbuatan zina dengan suaminya, suami kakaknya. Maka istri tadi benci dengan adiknya. Adiknya juga karena sudah dikuasai hawa nafsu, wis salah ning ora rumangsa salah. Salah ora rumangsa salah. Maka kakaknya tadi benci dengan adiknya. Itu suatu kebencian yang wajar.
Lawang adiknya itu diam-diam berselingkuh dengan suaminya. Nah, kemudian merusak hubungan keluarga, merusak hubungan persaudaraan. Ya. Paling tidak suami istri tadi bercerai. Kemudian setelah itu si kakak atau istri tadi tidak rukun dengan adiknya. Maka bahayanya luar biasa. Ojo mung mikir penake tok. Zina itu penake ra sepiro. Enaknya tidak seberapa. Nek wis rampung ya rampung. Gitu. Kalau sudah selesai ya sudah selesai, baru tinggal penyesalan dosa. Kuwi nek menyesal. Kalau tidak menyesal, karena tidak ada iman dalam hatinya, ya dianggap perbuatan yang biasa-biasa saja. Kalau hatinya ada iman, menyesal setelah melakukan itu. Namun kok naik ketemu, ya ngono meneh. Nah, itu namanya kapok lombok, hendak menipu Allah. Tobatnya kapok lombok, hendak menipu Allah. Maka luar biasa, kita hati-hati sekali. Hati-hati sekali yang pernah melakukan ini, tobat pada Allah, tobatan nasuha. Yang belum pernah, bersyukur pada Allah dan jangan pernah coba-coba. Jangan pernah mencoba. Jangan pernah dekat-dekat. Penasaran piye rasane, jangan sampai itu dilakukan. Yang sudah terlanjur, tobat betul kepada Allah, tobatan nasuha. Kita lihat bahaya zina, merusak segalanya, merusak keturunan, menyebabkan anak perempuan tidak punya wali nasab ketika hendak menikah, menyebabkan anak yang terlahir tidak punya bapak kandung yang sah secara syariat. Sehingga nanti tidak akan mendapatkan, tidak berhak menjadi ahli waris dari harta bapak biologisnya. Ini luar biasa. Mergo nafsune wong tuane, nafsu bapak ibunya, hubungan tidak halal, maka menimpakan madharat kepada siapa-siapa. Maka zina itu termasuk perbuatan fahisyah, keji. Keji itu, fahisyah itu perbuatan kemaksiatan kepada Allah yang akibatnya tidak hanya menimpa pelakunya saja, namun madharatnya juga menimpa orang lain. Itu disebut fahisyah, keji. Ya, ada lagi.